tell her every day. Yeah, I know. Ya, kisah kecil dulu. Katanya waktu itu belum ada kamera surat kabar. Itu sekitar tahun 50-an. Itu awal cerita. Saya lahir pagi-pagi di Desa Lumbung namanya, Tabanan ya. Itu lahir, tidak ada data apapun, baru kata-katanya. Jadi saya lahir sehari setelah bapak saya dikubur. Jadi saya dibesarkan sama kakek nenek, lalu kelas 1 SD, ibu saya kawin lagi. Itu ceritanya. Syukur-syukur saya punya kakek nenek, walaupun dia tidak sekolah, SD pun tidak ngerti. Dia punya anak waktu itu kuliah 3, termasuk saya dikuliahin. Datang dari SD, jangankan pakai sepatu, sandal aja ndak punya, jalan sekian puluh kilo jalan sehari, jangankan punya uang di kantong beripas saja enggak. Memang waktu itu saya sengsara tapi kok sehat gitu loh. Baju pun satu setel hari Sabtu, datang dari sekolah lari ke sungai, cuci, lalu dijemur di batu tanpa sabun, kering pakai lagi. Itu loh. Ya, kisah kecil dulu. Katanya waktu itu belum ada kamera surat kabar. Itu sekitar tahun 50-an. Itu awal cerita. Saya lahir pagi-pagi di Desa Lumbung namanya, Tabanan ya. Itu lahir, tidak ada data apapun, baru kata-katanya. Jadi saya lahir sehari setelah bapak saya dikubur. Itu ceritanya teman-teman saya yang saya ajak SMP. Ada beberapa ketemu di Holland American Line di kapal. Itu ceritanya. Lalu muda SMA pindah ke Tabanan. Tak tahu apa-apa. Habis di sekolah tidak tahu apa. Ya, karena merasa penghidupan di sini melayani tamu, saya harus bisa bahasa Inggris. Mulai ya saya perdalam bahasa Inggris. Melihat tamu Itali datang, tidak saya kursus. Melihat Jepang banyak datang, kursus saya bahasa Jepang. Kemudian Balibit mengadakan kursus bahasa Prancis, saya ikut. Nah, sekarang saya ngirim tenaga kerja ke perusahaan di mana penumpangnya Itali, Jerman, Prancis. Prancis sudah punya basic, saya kursus bahasa Jerman dan bahasa Itali. Nah, terakhir sekarang komplainnya adalah bahasa Inggris lagi, bahasa Jerman kurang. Kalau kita ajarin anak-anak kemauan belajarnya tidak ada. Kemudian diputuskanlah bos baru pengganti ini. Diambil tenaga kerja dari Filipina, besar-besaran, karena bahasa Inggris personalitinya lebih bagus. Tuh, karena merasa penghidupan di sini melayani tamu, saya harus bisa bahasa Inggris. Mulai ya saya perdalam bahasa Inggris. Melihat tamu Itali datang, tidak saya kursus. Melihat Jepang banyak datang, kursus saya bahasa Jepang. Kemudian Balibit mengadakan kursus bahasa Prancis, saya ikut. Nah, sekarang saya ngirim tenaga kerja ke perusahaan di mana penumpangnya Itali, Jerman, Prancis. Prancis sudah punya basic, saya kursus bahasa Jerman dan bahasa Itali. Tidak juga masih, ya bilanglah very basic level. Kalau English ya oke lah, bahasa kedua. Mungkin ketiga Indonesia, Ibu, Bali,
dan bahasa Inggris sudah bahasa ketiga. Memang pekerjaan saya menuntut begitu. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. Hanya saya berpikir kalau akan hidup begini saja, orang Bali bilang alih balang abu alutan. Alutan itu adalah serabut kelapa dikasih api, cari balang, tek dapat satu, makan, tidak ada sisa, tidak ada tabungan gitu loh. Begini aja hidup, tanggal 1 gajian, tanggal 2 habis. Ke kapal lah. Pas 83 Desember tidak boleh cuti, tidak boleh DP karena tamu penuh Natal tahun baru di Bali Beach. Sedangkan saya udah ada jadwal interview di Jakarta di Natur buat kapal pesiar. Ya apa boleh buat. Jangan kan Jakarta, Banyuwangi aja nggak tahu. Habis punya utang, kapan punya bekal kan? Tekad. Oke, tapi senunya resign dari Bali Beach. Bayangkan saya punya utang banyak, kerjaan hilang, udah tekad, nggak berpikir sukses apa enggak. 3 bulan saya di Jakarta. Kerjaan tidak ada, training di Jakarta, syukur dikasih asrama dan makan, dapat gaji 20.000, $20 per bulan, di luar makan dikasih $20 per bulan. Nah syukur di sana, selesai training lagi 5 harinya berangkat. Bayangkan kalau sampai 3 bulan pulang, pekerjaan tidak punya, bekal tidak berangkat. Itu Januari 84 saya berangkat. Ya, tahulah Hongkong, naik di Hongkong jam 12 malam. Begini ya dunia. Ya, itu rasanya gitu loh. Akhirnya sampai di San Francisco, tambah gede akhirnya di New York. Kapalnya kan berlayar. Itu ceritanya. Kemudian saya pulang tahun 85, kontrak pertama. Tidak bisa berangkat lagi, sakit. Ya, syukur juga tahu sakitnya, tidak sampai payah karena medical check up kan paru-paru saya flek. Hanya berobat, bawa uang $80 ke dokter, ternyata bayarnya dolar waktu itu 1.100, ternyata bayarnya lebih dari itu, pulang lagi. Sudah tidak punya pekerjaan sekian bulan dan sebagainya. Bayangin. Akhirnya saya kerja di hotel, ya di restoran kecil di Sanur. Teman-teman udah hilang pada kemana, ya dapat gaji 350.000. Pindah, teman di Putri Bali bekas di Bali Beach tahu saya pulang ke rumah, diajak karena saya suka kerja, saya senang kerja, bisa kerja, diajak di Putri Bali. Putri Bali terus sebelah lihat Sheraton, Hilton gede banget buka. Saya lamar keduanya diterima, tapi saya pilih Hilton. Nah, launching kapal baru tahun 1999 saya diundang, masih kapal lama, Melody namanya, terbaru 1.200 penumpangnya, kapal lama pokoknya. Dipertemukanlah saya sama orang Australia ini di atas kapal dengan pemilik sekeluarga. Saya sudah ngirim 1.200 waktu. Awalnya 1.200 itu saya dikasih 2 bulan. Bagaimana? Dari kosong, saya harus menginterview, saya harus membuatkan paspor, buku pelaut, visa dalam 2 bulan, clear. Sampai waktu itu saya bekerja jam 7 ya pagi ya. Jam 7 malam. Makan sebentar. Jam 7 pagi. Itu loh saya bekerja. Untuk 2 bulannya ini loh. Akhirnya berhasil saya berangkatin 120. Potong saya di airport sama anak-anak. Oh, Re, Pak Kangwan, oh, Re, Pak Kawan. Itu. Itu ceritanya.
Ya namanya juga pekerjaan, ya tentu tantangan, kita perlu profesionalisme. Saya hampir tiap tahun dapat komplain. Bahasa Inggris lah, personality lah, kru dari balik kurang. Berapa tahun lalu juga komplain di Karibian, Amerika. Saya tahu kenapa komplain di Karibian. Umum bahasa Inggris, contoh, steak umpamanya, daging sapi ya, jadi dibungkus rempah-rempah masuk ke oven. Yang umumnya kalau steak itu kan dimasak bagaimana, mentah, setengah matang sekali kan begitu. Medium, orang Amerika enggak bilang begitu dia. I like to have my steak end cut. Nah, ini yang enggak dimengerti sama end cut. End cut artinya potongan terakhir, berarti well done. Karena masuk oven tentu ini paling matang dia. Panasnya datang dari ini paling matang. Makin ke dalam rare, mentah. Itu harus saya ajari. I die